penyerangan dari Banten, banyak kita waktu Banten diserang oleh oleh Portugis, banyak bagi pemberontak di bilangnya sama Belanda yang lari ke pulau untuk menyelamatkan diri. Nah itu mungkin cikal bakalnya ada masyarakat di Kepulauan Seribu. Salah satu yang kita ingat itu sampai sekarang ya perihal tentang kisah dia kalau mau mandi, keilmuannya itu 1 tahun sekali di bulan Maulud. Itu bahkan konon ceritanya cikal bakal memang ada agama di Pulau Panggang atau di Pulau Seribu ini Islam. Masjid Pulau Panggang saya tidak ada yang tahu siapa yang bangun. Saya sering sekali kalau anak-anak muda pada kumpul di rumah, saya bangun nurani dia untuk tahu asal muasal siapa kamu. Ya, karena tidak ada yang sekarang tanpa ada yang dulu. Oke. Halo Daeng, selamat siang. Siang. Weh, Daeng, syukur. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Daeng, kita ini ada di podcast Ngotrek. Tahu nggak Ngotrek apa itu, Daeng? Oh, salah satu ngotrek itu mata pencarian nelayan pulau, yaitu pancing dengan berentet mata kail dan dengan umpan seperti tali plastik, kenur dan kain sutra. Ngotrek. Biasa teman-teman nelayan itu ada di rumpon. Oh, jadi kapan pas kalau ngotrek tuh? Ya, biasa waktu gini hari. Nah, pas harus pas, ya ikan banyak, nah, itu ngotrek. Deng, gini, ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan Kepulauan Seribu. Sejauh mana sih Daeng tuh tahu? Oh ya, teman-teman, nih Daeng Syukur namanya. Beliau ini salah satu tokoh lah ya di Kelurahan Pulau Panggang, dan menurut informasi dari alam nyata dan alam gaib, ini Daeng ini paling tahu sejarahnya Pulau Seribu ya, Daeng ya. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Coba Daeng bisa kasih gambaran besar nggak tentang Kepulauan Seribu, ihwal-ahwalnya itu gimana, Daeng? Ihwal-ahwal Kepulauan Seribu adalah ya di Pulau Panggang seberang sebelah. Nah ini di Pulau Elang nama aslinya atau Pulau Pramuka sekarang, kota Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah itu adalah pusat masyarakat pertama di Kepulauan Seribu. Di mana hanya beberapa penduduk saja ada mungkin tempat persinggahan mereka di Pulau Panggang itu. Tahu saya masyarakat Pulau Seribu itu memang yang tertua karena berdasarkan data pemerintahan itu ada di Pulau Panggang, yang dengan dibuktikan bahwa pada zaman Belanda saja sudah dibangun kantor kewedanan untuk kediaman bek atau lurah, penguasa kampung di Pulau Panggang. Itu letaknya di Pulau Panggang, yaitu Kewedanan Banten, Kecamatan Tirtayasa, Kegubernuran Batavia. Nah, itu yang saya tahu untuk cikal apa. Sedangkan kalau masalah penduduk yang berasal di Pulau Seribu ini banyak sekali berbagai rumpun. Ya, ada yang awal dari seberang, yaitu mulai Mandar, Sulawesi Barat, ada yang dari Banten, ada juga dari Kalimantan, daerah Karimata, ada juga yang dari Sunda sendiri, Cirebon. Nah, itu keturunan tertua yang saya tahu yang berada di Pulau Panggang. Jadi orang Pulau itu terasimilasi dari beberapa etnis suku gitu ya? Iya, itu saya benarkan. Terus yang paling dominan siapa? Yang paling dominan di sini adalah kebanyakan suku dari Banten. Karena memang kita masih keterwakilan Kewedanan Banten, Kecamatan Tirtayasa tadi. Makanya waktu pembebasan Pulau Seribu diminta dengan DKI untuk masuk ke wilayah Provinsi DKI, yaitu kan melalui hubungan kerja antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu pada zaman Pak Ali Sadikin. Terus masih ada kaitan nggak sama peristiwa penyerangan atau perebutan Batavia oleh dari Banten? Ya, karena sebagian juga kalau
penyerangan dari Banten, banyak kita waktu Banten diserang oleh oleh Portugis, banyak bagi pemberontak di bilangnya sama Belanda yang lari ke pulau untuk menyelamatkan diri. Nah itu mungkin cikal bakalnya ada masyarakat di Kepulauan Seribu. Terus kayak tahu nggak sejarah kayak Pulau Onras, Bidadari, bisa nggak ada sampai nanti Daeng Syukur mengisahkan ya perjalanan saudagar Cina yang ada di Pulau Karya sampai Pulau Kelapa, kalau perlu nanti Pulau Subira, Deng, silakan. Itu untuk sejarah Pulau Undrus, pertama kali VOC masuk itu bersandar sementara di depan Pulau Undrus, kemudian dijadikan atau pusat pelabuhannya gubernur VOC. Akhirnya permohonan permintaan gubernur Belanda kepada penguasa di Jayakarta, itu pengen Jayakarta, maka diberikanlah Pulau Undrus itu untuk menjadi pangkalan galangan kapal VOC, karena prinsipnya VOC itu awalnya bekerja sama, ujungnya ya menindas. Itu di sekitar pulau itu juga jadi kekuasaannya VOC ya? Iya, Pulau Cipir, Pulau Kelor, bahkan Belanda membangun satu benteng pertahanan supaya mungkin ada musuh lain datang, dia udah menghadapi di situ. Nah itu kekuasaan Portugis. Ya. Jadi mulailah migrasi ya masyarakat ke pulau-pulau yang lebih utara mungkin. Nah tadi kan Daeng bilang ikhwal masyarakat atau pemerintahan kewedanan Belanda itu ada di Pulau Panggang. Bisa nggak ceritakan? Atau mungkin ada kisah-kisah yang menarik terkait ini kan Daeng ini tokoh masyarakat Pulau Panggang nih, sejarah-sejarah Pulau Panggang yang sekarang ini ya mungkin generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita harus tahu cerita itu. Ya sebenarnya seharusnya dan begitu, kita jangan pernah lupa pada sejarah. Sejarah lebih perlu karena akan kita membuat diri kita idealis terhadap negeri ataupun tanah kelahiran kita. Nah, awal ihwalnya bahwa adanya pemerintahan ditunjuk di Kepulauan Seribu, khususnya itu letaknya itu di Pulau Panggang, karena memang dulu mobilitas transportasi masyarakat itu yang terdekat ada lewat daerah kawasan Jawa Barat, waktu itu masih belum jadi provinsi Banten ya, masih provinsi Jawa Barat, itu adalah daerah Labuan Mauk dan Karangantu, di mana setelah Portugis masuk di kewedanan Banten atau Karangantu, di Pelabuhan Karangantu, itu dengan satu tahun pahlawan revolusi kita terkenal ya, Sultan Hasanuddin asal Goa, Raja Goa. Nah, sebagian pemberontak disebut pemberontak lari ke pesisir di Kepulauan Seribu, itu di Pulau Panggang. Salah satunya tokoh yang saya tahu di Pulau Panggang itu Sadli, Sadli bin Ribut bin Pohar, itu tokoh yang terkenal dari dulu sampai sekarang, bahkan anak-anak pun kenal. Nah sampai Sadli situ, apa yang menyebabkan dia ditokohkan? Mungkin punya jasa atau dia punya kemampuan sesuatu hal sehingga jadi pembeda di situ? Ya, al-ihwal tokoh ini, Sadli ini adalah seorang pendekar yang amat terkenal di sebagian tanah Jawa sampai Cirebon sana. Nah, dia bermukim di Pulau Panggang itu, sehingga banyak orang tahu dengan kekuatan ya ataupun keahlian ilmunya itu, kanuragan ya, keilmuannya itu bisa melebihi daripada manusia normal lah. Iya, lanjut, nggak apa-apa. Ini podcast kita, podcast on the spot. Kalau ada motor-motor lewat, lanjut aja. Dia dimakamkan di Pulau Panggang. Oh, ada makamnya di sana. Nah, tapi konon cerita, ya Pulau Panggang ini dulu, kawasan ini juga Pulau Pramuka, itu pernah dikuasain oleh bajak laut. Ini cerita asal muasal nama Pulau Panggang. Iya. Oh, ini teman-teman adik-adik ini harus tahu nih. Iya. Jadi dulu Pulau Panggang dulu dikuasain kawasannya, sebenarnya kawasannya ya, bukan pulaunya. Kawasan itu dikuasain oleh perompak atau disebut bajak laut lah terkenalnya. Itu
itu asal muasal dari pesisir daerah Sumatera, tidak bisa disebutkan daerahnya, ya. Kemudian berdasarkan legenda cerita dari turun temurun yang saya dapat, bahkan pernah dilegendariski dalam lewat drama masyarakat Pulau Panggang, ya, diambil cerita itu. Nah, itu ada beberapa tokoh disebutkan di situ, ada Pangeran Darah Putih, ada Kapiten Saudin, ada Ki Bonot, dan juga di sini posisinya ada Ki Penter ini. Jadi Pulau Pramuka ini kiri kanannya sudah ada penjaga. Kebetulan kita ada di Pulau Pramuka nih, teman-teman. Memang kebetulan situasinya kurang bagus, jadi kita nggak bisa ngelihat laut. Padahal depan kita laut nih, Pak Syukur, ya. Betul. Ditunjuk aja, Pak Syukur. Ini sebelah sisi utara dari Pulau Pramuka ini itu ada pohon tua yang konon ceritanya kakek saya aja lahir udah ada pohon itu, tapi nggak pernah besar. Nah, itu pohon kendeka namanya, atau sekarang disebut lebih ngetren pohon bakau lah, lebih ngetrennya. Nah, itu di sisi utara sekali dari pinggir lautnya, tubirnya itu dijaga oleh salah satu panglima perangnya Pangeran Darah Putih, yaitu Ki Bonot. Dan sini sebelah sisi selatannya ini Pulau Pramuka atau Pulau Elang ini ada penjaganya juga, karena di belakang Pulau Pramuka ini adalah kawasan niaga. Sampai sekarang menjadi kawasan pelayaran niaga internasional. Dia yang mencegat, merompak, dan kemudian konon ceritanya bahwa mereka setelah merompak orangnya dibakar atau dipanggang. Oh gitu? Ya, di depan Pulau Panggang. Nah, itu nanti di Pulau Panggang, depan Pulau Panggang ada suar, ya. Jadi mereka belum panggang orangnya, udah dipotong jarinya, maka disebut Karangjari. Oh, itu Karangjari. Itu punya cerita dramatis sendiri di situ. Dan makam Darah Putih sendiri, saya bisa menyatakan beliau tertua, ya, karena memang ada di ujung kampung letaknya. Nah, itu kenapa orang mengenal dia apa tadi, pangeran atau pendekar, ya, Darah Putih? Dia pertama kali, tahu nggak Pak Syukur tuh dapat informasi dari mana keberadaan dia di Pulau Panggang itu pertama kali gimana itu? Ya, jadi beliau itu konon ceritanya yang saya dapat dari beberapa referensi bahwa memang dari daerah Mandar itu mau cari saudaranya, cari saudaranya di daerah Sumatera. Cuma untuk sementara dia beristirahat di pulau atau mampir, bahasa pulaunya mampir di Mondro. lah. Nah, kemudian lihat perlakuan di sini, ternyata ada satu yang tidak beres kalau bahasa kita, ada pemberontakan. Itu bajak laut tadi. Oh gitu. Jadi dulu masyarakat di sini berarti sudah ada dong? Sudah ada ya? Iya, itu yang tertua Bapak Haji Semen, ada Pak Sadeli, ada keturunan Nailun. Nah itu Pak Sadeli katanya tadi pendekar. Iya, dia kan udah ada di pulau. Cuma kan memang mereka nggak bisa kemari sebenarnya. Udah ada masyarakat bajak laut nggak pernah masuk ke Pulau Panggang aslinya sebenarnya. Oh gitu. Kenapa tuh? Dengan ketinggian ilmu orang ini, maka ada kisah bahwa di sana ada karang balik layar. Ketika dimasuk sini, perahunya berbalik, layarnya balik lagi. Karena base campnya di Pulau Kotok. Itu. Perompak ini base campnya di Pulau Kotok. Karena Kotok itu ada istilah, karena menurut keterangan yang saya dapat waktu itu referensi dari veteran Republik Indonesia yang terkumpul di Pulau Seribu, itu di Pulau Panggang, bahwa memang referensinya menyatakan bahwa Pulau Kotok itu diumpamakan. Jadi kalau setiap maghrib pulau itu nggak kelihatan. Apa tuh? Nggak tahu saya juga. Kayak ayam gitu. Kotok-kotok. Ayam mungkin itu yang diambil. Memang banyak pulau-pulau di sini ini seperti Pulau Elang, Pulau Cina, itu mengandung arti sebenarnya. Pulau Tidung sendiri, ada Pulau Lancang, ya, Untung Jawa, untungnya ada Pulau Untung Jawa, maka jadi intermezzo, lanjut. Jadi gini, Pak Syukur santai aja, jangan terlalu serius. Iya Pak. Iya. Ngopi dulu berarti. Ngopi dulu. Nih teman-teman, karena podcastnya langsung di TKP, kita tangkap ini Pak Syukur suruh ngomong, jadi situasinya ya beginilah ya.
Gaya-gaya orang pulau, ngotrek. Iya. Ngotrek. Yang penting Ngotrek ya. ya ada itu ikan lempar aja tuh kotrekan. Iya. Dapatnya banyak lagi. Lanjut Pak Syukur, sampai tadi pendekar atau pangeran darah putih. Nah, itu dianggap berjasa Iya. buat masyarakat Pulau Panggang gitu ya. Nah, itu ada histori atau dramatikal yang terjadi sehingga penokohan pendekar darah putih itu bagi sebagian generasi yang lalu itu menjadi orang yang luar biasa lah. Nah, contohnya apa sehingga pendekar darah putih itu dianggap pahlawan di Pulau Panggang? Ya, saya sendiri pernah nemuin ya, dalam artian kawan saya sekolah saja. Aurah darah putih itu. Ada salah satu kawan saya sekolah, kemasukan aja bajak laut nyari darah putih. Itu termasuk zaman sekarang. Oh. Zaman saya sudah besar, udah SMA. Nah, itu udah bukti kan, bahwa memang pembuktian dari cerita-cerita turun-temurun di Pulau Panggang itu bahwa mereka memang punya kesaktian atau punya semacam perjuangan ya untuk menyelamatkan kawasan di Kepulauan Seribu ini, khususnya Pulau Panggang, dari bajak laut itu. Oh. Karena sampai saat itu pernyataan bajak laut sendiri mencari darah putih di mana, darah putih di mana, itu kalimatnya. Itu musuhnya bajak laut ya, bukan Iya. Belanda ya? Bukan Belanda, Zaman itu udah datang Belanda. sudah masuk. Wah, berarti sekelas di Pulau Panggang aja ada orang sakti kan? Iya. Banyak dong orang sakti yang ada di Jawa, di Banten atau di. Betul. Tapi masih dijajah Belanda, gimana ceritanya tuh? Pak Syukur. Kalau konon ceritanya Belanda, ya mungkin Belanda itu ada teori. Iya. Kalau dibilang sekarang itu ada teori dia. Ah. Trik di mana Ah. kekuatan, keilmuan, kesaktian, kejayaan di bangsa kita ini Ah. akan dikalahkan dengan teori adu domba. Oh. Ya. Jadi toko Pulau 1 dengan toko Pulau 2 gitu diadu domba Iya. gitu. Sama Belanda. Belanda. Apa sama pemerintah? Sama Belanda. Oh, sama Belanda. Belum ada pemerintahan. Oh, belum ya. Nah, sekarang kalau toko Pulau Kelapa di adu domba sama toko Pulau Tidung, yang adu domba siapa? Belanda. Tidak juga kalau begitu. Memang kita satu rumpun. Tapi asal pulau tertua itu adalah Pulau Panggang. Iya. Konon cerita dari pernyataan beberapa pensiunan veteran yang sudah kita temui dulu waktu saya angkat revitalisasi budaya Pulau Seribu untuk menguatkan ya budaya di Pulau Seribu. Itu kan saya angkat revitalisasi budaya Pulau Seribu tahun 2007. Sehingga kita bisa menulis di situ bahwa kearifan lokal akan timbul lagi di pulau untuk menunjang ke depan di mana konsep wisata bahari ya akan sudah berjalan nantinya. Jadi mungkin Pak Syukur ini satu dari bagian tokoh masyarakat yang menginginkan sejarah, akar sejarah Kepulauan Seribu ini jadi salah satu potensi wisata kali. Iya, memang perlu dan amat perlu sehingga nanti para pengunjung pun tahu persatu-satunya pulau dengan sejarahnya masing-masing. Nah, ini tadi kita lanjut soal darah putih. Begitu fenomenal dia ya mengangkat atau mengamankan. Sehingga banyak peninggalan-peninggalan yang menjadi fakta sejarah. Iya, gitu. Jaga, woi, motornya matiin. Ya. Sekarang Pulau Seribu itu kan harus menjual. Selain bahari yang mungkin lama-kelamaan akan tergerus ya. Bali bukan hanya terkenal pantainya, tapi budaya dan sejarahnya ya. Nah, sejauh ini nih sebelum kita tadi cerita lanjut soal darah putih, sudahkah pemerintah atau instansi terkait memaksimalkan potensi budaya sejarah di Pulau Seribu untuk menjadi daya tarik wisata? Sementara ini saya melihat sejak jadi Kabupaten Kepulauan Seribu, ya, setelah Pulau Seribu mempunyai program salah satu bagian dari destinasi wisata nasional, baru akhir-akhir ini saja kelihatan. Tapi buktinya, ya gedung tertua, ya kurang dimanfaatkan seperti kantor Wadanan di Pulau Panggang itu yang dibangun oleh Belanda awalnya 1901 dan isinya kosong. Maksud saya semua budaya-budaya yang ada di Pulau Seribu ini dari berbagai macam etnis kita punya kan suku di Pulau Kelapa ada apa dikumpulkan dalam satu wadah
Sehingga generasi bisa tahu, oh ini alat transportasi zaman dulu, oh ini alat pancing zaman dulu, kan begitu. Nah ini ada peninggalan kan, ada juga peninggalan para pejuang ya dari Pulau Panggang. Ini kan Pulau Panggang itu kakak adik, kakak adik yang masih kuat hubungannya. Saya tidak bicara Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa ya pada saat ini, saya bicara Pulau Panggang dan Pulau Kelapa. Jadi kok hubungan erat antara kedua pulau ini, karena konon ceritanya masyarakat Pulau Panggang saja yang ada di Pulau Panggang kalau menikah itu mesti ke Pulau Kelapa. Itu sejarah dan fakta, karena di sana ada penghulu atau lebih terkenal atau ke sana. Bahkan orang nikah, cara menikah sekarang dengan menikah zaman dulu juga saya lihat beda ya, asal batal lafaz sah, lu tidak. Mereka harus benar-benar membaca syahadat itu sampai benar-benar pasti sesuai dengan tajwid dan maknanya yang dibaca. Cut sampai situ Pak Syukur, cek dulu itu soundnya. Halo. Kayaknya mati itu. Mana enggak kesana? Coba nyala nggak? Tuh kan nggak nyala. Tekan lama. Ulang lagi kita dari awal. Siap. Nah, Dari tadi tadi. orang Maya. Ini baru mantap Iya. suaranya nih. Ini baru mantap. Tes. Tapi kita lanjut aja nggak apa-apa. Jadi seharusnya kayak seperti Pulau Unrus yang ada prasasti ya kan? Mengisahkan soal darah putih gitu. Nah di Pulau Panggang gimana? Si Panggang itu hanya tertinggal makomnya. Makomnya. Tapi salah satu yang kita ingat itu sampai sekarang ya perihal tentang kisah dia kalau mau mandi. Keilmuannya itu 1 tahun sekali di bulan Maulud. Itu bahkan konon ceritanya jika bakal memang ada agama di Pulau Panggang atau di Pulau Seribu ini Islam, masjid Pulau Panggang saya tidak ada yang tahu siapa yang bangun. Berdasarkan dari masyarakat pertama yang ada di pulau. Zaman dulu. Sekarang kan sudah sering direnovasi. Iya, dapat bantuan udah itu Maria. Jadi dulu masjidnya kayak gimana gitu? Ya dulu kayak surau. Kecil, kayak surau. Emang ada macam kolam untuk ambil wudhu di bawah. Dulu. Cuma ditutup lah karena perluasan pembangunan masjid itu sendiri. Nah gini, tadi sudah itu selentingan lah ya, sedikit atau sekelumit sejarah kisah Pulau Seribu, terus Pulau Panggang. Nah kan kita harus punya keprihatinan ya tentang bagaimana anak cucu kita ke depan itu harus tahu sejarah pulaunya. Penting. Itu kalimat saya. Gitu. Nah, beban itu harus di generasi kita nih yang menyampaikan. Sudah nggak ada upaya ya mungkin support dari pemerintah menyampaikan atau mentransfer ke knowledge pengetahuan sejarah itu kepada anak dan cucu kita gitu ke depan? Saya di sini melihat upaya itu belum ada. Jadi makanya kadang-kadang yang memberikan referensi sejarah tentang pulaunya sendiri aja ya itu nggak tergugah satu dicari sama pemerintah siapa yang benar paham tentang pulau. Kita kan berdasarkan referensi dari tahun-tahun fakta yang benar kita cari. Saya nyari tahu, kemudian saya mengikuti guru ngaji itu hampir 3 periode, 3 tahapan masa, ya kan? Saya ngaji saja sama uyut saya, Ilyas bin Salasa. Bapaknya kakek saya Abdul Ghaffar dari Pulau Panggang. Nah dia itu Pak Abdul Ghaffar aja lahir 1901. Ya berarti kan saya nemuin beberapa generasi cerita orang pulau sampai narik layar aja, ya toh, giling layar aja sampai pembauannya patah, kayak apa tenaganya. Nah keahlian naik semen itu, aji semen itu ya menutup Pulau Panggang kalau banyak orang masuk sampai nggak kelihatan, nggak bisa mampir. Dialihkan. Nah itu kesaksian. Nah Sadeli bin Kiai Sadeli aja ya, Kiai Sadeli aja itu istilah kasar pernah ditantang sama jago-jago Marunda, jago yang tahu bahwa memang sakti.
Jadi literasi terkait dengan, tahu literasi Pak, referensi lah ya, Referensi ya. terkait sejarah dengan Pulau Panggang, mestinya harus dibuat satu buku gitulah. Setahu Pak Syukur, sudah nggak dari pemerintah atau dari lembaga lain yang membuat itu Pak? Setahu saya tidak tahu. Setahu saya tidak tahu. Iya, karena belum ada yang saya baca atau tentang hanya Kalau Pulau Babang kan pernah ada buku Pulau Babang gitu. oh, itu konteks orang Babang katanya. Sampai jadi kue kak itu kue bakal kakak pulang Babang dari Belitung sebenarnya. Maka adanya memang di para jaring-jaring Jepang dulu kan kongsi Buddha pergi jauh dari Belitung, dari Tarakan, pulang Babang, kue kakak buat kakak sebenarnya. Nah gini, di pulau ini kan berbagai etnis lah ya, Iya. asimilasi. Di Aceh ada budaya bertutur kan, Iya. mengisahkan. Atau mungkin orang tua dulu yang salah cara mendidik anak kali. Contoh misalnya, kalau orang tua lagi ngobrol nih sama orang tua gitu, Iya. terus ada anak kecil, Nyeloncong. iya, Oh, bahasa Pulaunya nyeloncong. bukan nyangak. Nyelongcong. Iya juga. Ah, itu Pulau Kelapa nyangak. Kalau di Pulau Panggang nyangok. Nyangak. Ah, iya itu gitu. Dia kan dimarahin tuh. Jadi Iya. harusnya dia dapat informasi dilarang gitu. Nah, Sampai saya aja Pak nemuin eh, ketemu guru aja takut zaman dulu. eh, Sekarang saya perhatiin ya pendidikan tentang hilangnya pendidikan etika ataupun pelajaran moral lah. Dulu kan ada pendidikan moral Pancasila, kita di taman moral. Ya kan itu kan salah satu kan moral. Kalau orang Pulau bilang tabiat, adab, lengkapnya begitu Pak. Udah nggak ada kalau adab. di Islam akidah Islam, Akidah Islam, akidah akhlak ya. akhlak, Eh, akidah akhlak. Jadi terjadi Pergeseran jauh sekali. moral anak sekarang jauh lebih bagus dibanding yang Iya. dulu. Jauh lebih bagus Pak, Lebih bagus ya. lebih menghargai. Anak sekarang. Iya. Serius. Anak lebih menghargai anak-anak dulu maksudnya, Iya. bukan anak sekarang. Kalau orang dulu lebih sopan santun Lebih ya. sopan santun. Gitu ya. Setua- Segen sama Iya. orang guru. Segan sama guru, sama orang tua. Itu kalau kita lihat, kita lewat aja ya, kita menundukkan badan. Iya. Misi Pak. Nah, sekarang tidak lagi ada itu. Kenapa? Kenapa? Ya, Ada faktor apa? Apa karena sekarang anak-anak itu sudah kenal handphone atau pergaulan dari darat? Apalagi ada kunjungan wisata. Gimana tanggapan Pak Syukur? Wisata belum ada pun udah kayak begitu Pak. Jadi kayak pergeseran itu jauh sekali. Di mana tidak dikenalkannya memang pendidikan Pak, yang dari dasar. Pendidikan yang dari dasar. Kalau dulu kan Pak, sebelumnya ada sekolah dasar, di sini hanya ada madrasah. Jadi semua banyak lebih banyak mata pelajaran tentang akidah. Nah, itu. Berarti Jadi, Pak Syukur maunya sekarang yang negeri udah dihapus madrasah aja gitu. tidak juga. Tidak juga. Jadi harus keseimbangan Pak. Keseimbangan di mana mata pelajaran tetap ada, juga yang berbau-bau sejarah juga dimuatkan juga sebagai mata kurikulum mata pelajaran. Nah, sehingga setiap anak bangsa ya kan harus tahu sejarahnya. Oh iya, oke. Nah, itu. Jadi setiap anak bangsa harus tahu sejarahnya. Sejarah setiap bangsanya. anak pulau Harus harus tahu tahu sejarah pulonya. ya kan? Nah, kalau anak pulau diajak ke museum yang bukan sejarahnya, tanggapan Pak Syukur gimana? Ya, mereka kan pasti bertanya, ini sejarah di mana Pak? Nah, justru orang-orang yang tahu sejarah itu yang kita rekrut jadi satu, sehingga nanti mengisi pembuktian bahwa memang ini benar. Contoh ada isu bahwa di Pulau Seribu ini katanya Hindu. Awal agamanya. Saya nggak yakin, karena saya cari, saya teliti, tidak ada prasasti yang membuktikan bahwa Cikal Bakal Pulau Seribu itu Hindu awalnya. Ada semacam gapura atau candi Atau gitu candi, ya? tidak ada. Oke. Yang ada peninggalan bernuansa Islami. Oke. Yaitu surau. Surau, ya. Surau atau langgar. Terus gini Pak Syukur, ini teman-teman ngetrek semalam tuh ada event bagus lah ya. Ini buat bagaimana mempromosikan pulau baik itu di nasional maupun internasional. Abang None. Nah, dari apa yang Pak Syukur, kebetulan Pak Syukur kan nonton bareng saya nih. Iya. Pak Syukur lihat itu ada nggak sih mereka membawa atau menyampaikan
kekayaan sejarah yang ada di Pulau Seribu, Pak Syukur? Saya melihat semalam dari beberapa finalis saya perhatikan dari rekrutmen mengambilan 10 besar sampai terakhir 5 besar ya. Kalau bicara menghimpun kebudayaan yang ada, belum ada upaya. Hanya bicara program ke depan, di mana Pulau Seribu ini sekarang ditunjuk salah satu destinasi wisata nasional. Ya, harusnya kan dimuatin sejarah sehingga nanti wisata pun berbagai macam, kan ada yang mau wisata berlibur, ya kan? Ya wisata mau berlibur, Pak Ya Syukur. kan, ada maksud tujuan, apa mau konservasi? Maksudnya dia bisa milih Bisa gitu. milih, apa kira Selain- religi Iya. yang kan dikembangkan di Pulau Panjang, ya kan? Nah, itu kan pengenalan. Catat tuh Pak Bupati di bawah tuh religi itu. Iya, itu religi. Di Pulau Panjang itu kita, Pak. Saya sendiri, Pak Purkon, itu ngalamin, Pak. Bahwa setelah kita jarak ke makam eyang kita di Pulau Karya atau Pulau Cina, depan Pulau Panggang, kita dibawa sama orang tua kita ke Pulau Panjang. Ke makam Syekh Mahmud bin Zakaria bin Yahya itu. Nah, ini ada upaya pemerintah, dia udah mulai nih, saya lihat. Oh, di mana pihak kabupaten ataupun nggak tahu dah, kabupaten atau siapa ya kan, mengekspos langsung Bilang aja Bupati lah. Oh, jadi Pak Bupati silakan. Iya. Saya nggak pernah tahu di hubung Pak Bupati. Karena kan lebih tahu dulu, dikorek dulu kan harusnya. Ya, siapa yang tahu ini nih? Ya, apa dia Al Idrus atau apa? Dari mana asal usulnya? Dari Melayu? Apa itu nampak tilasnya? Kan harus jelas. Iya. Apa makamnya penampak tilasnya? Ya. Jadi Pak Syukur meragukan ya. Kalau saya berpikir, kalau tahun berapa dia meninggal dan siapa yang ngubur di sana, kapan dari Pulau Kelapa yang ada penduduknya, kan logika kita pakai, Pak. Kalau saya menggali itu berdasarkan logika, mencari benang merah, al-ihwal, menghitung tahun, baru bisa menempatkan cari referensi. Oh, ini benar berarti. Tapi di opening kita tadi Pak Syukur kan mencari intuisi itu bukan hanya di alam nyata kan, di alam metafisika juga. Ya suka begitu, Pak. Ada orang yang ngajak saya untuk bisa di alam luar, kemampuan orang lah. Dimensi berbeda. Dimensi lain lah. Ya kan? Ada keturunan dari Kalimantan sendiri kan, dari Abu Bakar lari ke Pangeran Cakra Jaya Negara kan, atau Panji Anom. Ternyata cucu-cucunya ada di sini. Ma'ruf Sulaiman bin Cakra Negara itu. Ada di sini. Ada di Pulau Panggang. Di Pulau Panggang. Berarti Pulau Panggang banyak tokoh ya? Banyak tokoh sebenarnya. Harusnya tempat tokoh-tokoh terkenal itu juga mestinya muncul dari Pulau Panggang ya. Iya. Kalau kata saya begitu, 2 pulau ini kan mesti kita korek di Pulau Kelapa. Nah, kan gitu. Tapi ini gini, Pak Syukur, ini kita biasanya bikin ngotrek ini per babak. Ini bagian ke-1. Nanti kita bicara detail lagi. Ini baru banyak sekelumit Pulau Seribu, terus Pulau Panggang. Mungkin Pak Syukur nanti punya referensi lagi tentang Pulau Tidung. Pulau Tidung. Siapa yang di Pulau Tidung benar? Pulau Kelapa. Iya. Pulau Sebaru. Bahkan ke Pulau Sebira. Sebira maksudnya. Sebira ya. Intinya dari diskusi kita ini, niat semangat Pak Syukur untuk mengetuk tularkan tentang sejarah Kepulauan Seribu ini masih berkobar ya? Ya, sebelum saya meninggal lah, ada yang udah tahu sejarah tentang dirinya sendiri. Kan kalau begini, mohon maaf, Sob, kalau tidak kenal maka tidak sayang, tidak tahu maka sungguh kasihan. Ya, bisa salawatan tapi tidak tahu sejarah Nabi Muhammad, mohon maaf. Ya kan, bisa salawat. Ya kan, tapi tidak tahu sejarah Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad lahir, kapan Nabi Muhammad meninggal, kapan Nabi Muhammad hijrah, harus tahu. Ya. Maka itu akan masuk. Kalau nggak tahu, ya bakal siapa? Itu maksudnya. Iya. Terima kasih nih Pak Syukur. Iya, ini sama-sama. mudah-mudahan jadi satu sarana buat adik-adik kita ya. Mungkin anak cucu kita ke depan, karena jejak digital ini kan akan terus. Tapi ngomong-ngomong, ke orang lain dikisahkan. Iya. Ke anak sendiri dikisahkan nggak? Saya sering sekali kalau anak-anak muda pada kumpul di rumah, saya bangun nurani dia untuk tahu asal muasal siapa kamu. Ya, karena tidak ada yang sekarang tanpa ada yang dulu. Oke. Itu menurut saya. Oke teman-teman, karena tidak ada yang sekarang tanpa yang dulu. Tapi kita tetap harus melangkah maju. Melangkah lebih maju dengan sesuai. Itu pun dia ada diatur dalam Al-Quran ya. Disesuaikan dengan keadaan. Yang lalu jadikan pengalaman. Pengalaman. Ke depan jadikan
acuan acuan, impian ke depan untuk kita wujudkan Kita Pulau wujudkan. Seribu lebih maju, lebih maju, Ah. lebih beridealis, realistis. realistis. Iya. Itu. Makasih Pak Syukur ya. Nanti kita ketemu lagi, kita bahas lagi lebih matang. Oke, teman-teman, untuk babak pertama Pak Daeng Syukur. Jangan lupa kita Ngotrek. ngotrek.